Ya, saudara, Thailand dan Kamboja akhirnya menyepakati gencatan senjata segera dan tanpa syarat setelah 5 hari pertempuran mematikan di perbatasan mereka. Di Amerika Serikat, 2 peristiwa penembakan brutal terjadi sepanjang hari Senin kemarin. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Pemerintah Thailand dan Kamboja akhirnya menyepakati gencatan senjata segera dan tanpa syarat setelah 5 hari pertempuran mematikan di perbatasan mereka. Dalam mediasi yang dipimpin Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Malaysia Senin sore, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan pejabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai telah mencapai kesepakatan bersama mengambil langkah-langkah guna kembali ke keadaan normal. Thailand awalnya menolak tawaran mediasi, tetapi setuju setelah Presiden AS Donald Trump mengancam negosiasi tarif tidak akan dilanjutkan sampai pertempuran berhenti. Ketegangan atas sengketa perbatasan yang telah berlangsung sahabat ini meningkat pada bulan Mei lalu setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam sebuah bentrokan. Situasi kembali memanas pekan lalu setelah seorang tentara Thailand kehilangan kakinya akibat ledakan ranjau darat. Thailand menutup beberapa perlintasan perbatasannya dengan Kamboja, mengusir duta besar Kamboja, dan menarik duta besarnya sendiri di Kamboja. Akibat pertempuran di perbatasan Thailand-Kamboja, sedikitnya 34 orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi. Di Jakarta, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roliansyah Sumirat mengatakan pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi secara senyap dalam penanganan konflik Thailand dan Kamboja. Hal itu disampaikan Roliansyah menanggapi kritik terhadap Indonesia yang dinilai pasif dalam respon eskalasi konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Salah satu langkah diplomasi yang sudah dilakukan adalah dengan menugaskan seorang pejabat eselon 1 Kemlu untuk melakukan pendekatan kepada para pihak terkait melalui forum ASEAN. Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Menteri Luar Negeri Malaysia yang pada tahun ini menjabat sebagai Ketua ASEAN. Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan tepat di luar sebuah kasino di Reno, Nevada, Amerika Serikat, Senin pagi waktu setempat. Pelaku menembak beberapa orang di area valet Hotel Grand Sierra sebelum akhirnya ditahan polisi. Grand Sierra memiliki kasino terbesar di Nevada Utara dan terletak hanya beberapa blok dari Bandara Internasional Reno Tahoe. Musim gugur lalu, Presiden Donald Trump mengadakan rapat umum kampanye di ruang dansa utama resort tersebut. Sebelumnya penembakan brutal juga terjadi di Atlanta, Amerika Serikat, Senin dini hari. 1 orang tewas dan 10 orang lainnya dibawa ke rumah sakit setelah seorang pria dengan berjalan kaki melepaskan tembakan di kawasan tempat hiburan malam di Sweet Auburn. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan rekaman CCTV dan memeriksa para saksi mata. Uni Emirat Arab dan Yordania melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara pertama ke Gaza. 1 pesawat militer Uni Emirat Arab dan 2 pesawat militer Yordania lepas landas dari Yordania dengan muatan 20 ton bantuan kemanusiaan dan pertolongan yang dijatuhkan di atas Gaza. Pengiriman bantuan lewat udara ini dilakukan karena militer Israel membatasi bantuan menuju Gaza lewat darat dan laut. Israel telah membatasi bantuan kepada penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta jiwa dengan alasan bantuan dimanfaatkan para pejuang Hamas meski tidak ada bukti. Sebagian besar penduduk Gaza yang terhimpit di wilayah yang semakin sempit kini bergantung pada bantuan.